Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Franz. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah logo menggunakan Mastercard Design X5 dan juga sponsor CNC. Oke, jadi logo yang saya ambil ini merupakan logo dari aplikasi investasi digital di Indonesia yaitu Bibit. Ini dengan nama saya sendiri. Sini saya membuat desain mentahannya itu 2D-nya menggunakan SolidWorks. Bagaimana cara kita untuk membuat desainnya ke Mastercard Design X5. Nah, di sini saya sudah punya desain 2D-nya. Di sini kita bisa langsung save as saja untuk desainnya. Dan juga kita ubah formatnya itu ke DWG. Kenapa? Supaya bisa di DWG atau desktop proses. DWG kenapa? Supaya bisa dibaca di Mastercard Design X5-nya. Di sini kita bebas mau bikin judulnya apa. Di sini saya buat aja judulnya Bibit ya. Oke. Sini udah ada DWS export, DWG outputnya. Exportnya ini pakai annotation views saja. Views untuk exportnya yang current aja, kan currentnya saya udah pakai yang front ya. Ininya nggak usah diubah-ubah, kita langsung centang aja. Dan akan ada previewnya. Previewnya, sini kita bisa remove entities dan juga entities yang tidak kita mau. Misalnya di sini kebaca ada garis atau ada titik, itu bisa kita hapus secara manual di sini. Tinggal ditekan terus kita remove entities saja. Cuma di sini sudah pas logonya, jadi langsung kita save. Oke, karena sudah kita save, kita bisa langsung ke Mastercard Design X5-nya. Ini tampilan dasarnya, tampilan utama. Untuk membuka kita langsung buka file aja, kita open. Kita cari di tempat kita save file tadi, DWG tadi ya. Ini kita buka dulu. Nah, di sini kan tidak kebaca nih, karena untuk file of type-nya di sini masih conserved text files. Di sini kita ubah aja ke all files dan kita cari file yang sudah kita save tadi. Di sini ya, Bibit ya, DWG file. Di sini kita open. Nah, ini dia desain kita tadi yang sudah kita buat di SolidWorks. Nah, setelah itu selanjutnya kita langsung buat dulu mesin type-nya. Kita mau buat apa, tipenya apa. Di sini saya menggunakan mil ya, kita pakai default aja. Nah, di sini udah ada mesin grupnya. Kita ubah dulu view-nya ke isometric karena kita akan membuat 3D-nya. Kita langsung masuk ke setup. Kita sesuaikan dengan ukuran pinggir-pinggirnya tadi. Ukuran sudah kita edit. XY-nya 120. Untuk Z-nya itu kita bikin 20 aja, bebas ya, tergantung yang kalian mau aja. 20. Nah, sini sudah berbentuk ya 3D-nya. Oke, setelah itu untuk membuat pemakanannya, kita langsung masuk ke toolpad. Sini toolpad, kita pilih yang pocket. Kita akan buat sebuah pemakanannya di bagian logonya dulu. Kita buat dulu dia tampilannya ke top ya. Oke, di sini kita langsung select aja di mana bagian yang mau kita kan. Di sini saya buat semua searah jarum jam ya, arah. Jangan lupa dibuat searah jarum jam. Oke, ini untuk logonya dulu. Kita bisa langsung oke. Sini akan langsung bagian toolpads-nya. Tampilannya kita tadi di pocket ya. Untuk toolnya ini bebas, kita memakai ukuran apa. Sini saya menggunakan matanya itu yang flat ya, flat dengan ukuran 1. Oke, untuk diameternya 1. Terus kita langsung masuk ke bagian loggingnya. Di sini saya menggunakan constant overlap spiral, dan entry motion ini saya menggunakan helix untuk supaya dia sebelum mengenai tempat dia berputar ya, seperti helix ini ya. Oke,
Setelahnya di finishing, di sini spacingnya kita atur. Kalau saya pakai spacing 1 aja. Untuk deep cuts-nya, di sini max drop step-nya saya buat 0,5 aja. Dan juga di target di sini nggak usah bentuknya yang lain. Linking parameter ini saya pakai semua absolute di red dot, flip line, top dan dipnya juga saya buat absolute. Dan juga di sini saya mau bikin pemakannya 1 aja ke dalam, jadi saya buat min 1. Hasilnya kita oke kan. Di sini udah ini sudah dapat overview-nya. Oke, langsung kita coba aja dulu yang pertama ya, apakah berhasil atau enggak. Subtract version, langsung kita select, kita verify, kita coba tes. Oke, di sini berhasil ya. Cuma kalau bisa lihat di sini dia masih ada bagian yang sisa. Jadi kalau mau kita bikin 2 kali aja makanannya. Kenapa 2 kali? Supaya dia tetap bersih. Dan kenapa tadi saya pilih 1 diameter enggak yang lebih besar? Karena saya mengincar bagian sikunya gini ya, supaya dia tidak melengkung, dia tetap tipis. Jadi kalau misalnya mau bikin 2 kali, kita tinggal pilih lagi aja paketnya. Kita pilih lagi kayak yang tadi, bikin searah jarum jam. Dan juga setelah itu kita pilih diameternya itu lebih besar aja daripada yang sebelumnya. Sini kita pakai diameter yang flat lagi. Kita pakai 1 aja nggak apa-apa, tetap. Cuma di sini kita ganti diameternya itu di 1,5. Oke. Untuk yang lainnya itu tadi pertama kan udah kita edit ya. Jadi setelah itu bakal ke save semuanya. Cuman bagian linking parameter sengaja yang tidak ini deepnya kita buat lagi di misal. Oke kan. Nah, jadi udah 2 kali pemakanan. Kita coba lagi apakah pemakanannya itu bersih atau tidak. Oke, lihat ini udah bersih ya, nggak ada sisa-sisa lagi. Ini juga dia tetap runcing, tetap nyiku. Oke, setelah itu kita akan buat di bagian namanya, itu nama saya sendiri, itu Franz. Di sini pakai bebas, ini mau pakai yang contour atau pocket. Cuma di sini saya pakai yang pocket aja. Dan di sini saya milih di bagian window supaya kita bisa langsung pilih ke semuanya. Oke, ini udah ya. Sekali lagi salah. Dulu kita pilih titik awalnya, di sini saya buat ya titik awalnya. Terus kita oke kan. Nah, di sini untuk toolnya sendiri kita samakan aja seperti awal, itu pakai diameter 1. Untuk yang lainnya itu settingannya udah ngikut semua ya seperti yang sebelumnya, kita samain aja. Dan linking parameternya kita buat lagi ke min 1. Oke, sini udah dilihat overview-nya. Bisa kita coba contohkan di sini, kita verify yang ini aja supaya dia view-nya simulasinya akan nengok yang bagian nama aja. Langsung kita play. Oke, sama seperti tadi ya, seperti yang bisa dilihat masih ada sisa. Jadi saya bakal buat makannya 2 kali lagi. Langsung kita ke tools lagi, ke pocket. Kita pilih lagi yang Franz. Kita pilih awalnya di sini. Kita tambahkan, kita pilih yang toolnya 1,5 lagi. Kita langsung ke linking parameter aja, karena tadi settingan semua yang saya buat. Kita bikin deepnya ke min 1. Oke, ada sini udah ada view-nya. Langsung aja kita centang keduanya. Kita pakai Ctrl, langsung kita simulasikan. Hasilnya harusnya bakal bersih. Oke, bisa lihat di sini udah bersih. Juga dia tetap nyiku juga karena saya pertama pakai diameter 1. Oke, sekarang kita coba semuanya, kita verify. Kita bakal coba simulasikan semuanya.
langsung aja. Oke, karena semuanya sudah selesai di bagian master cam ini, kita akan mengambil G-code-nya dari sini G1 agar kita bisa coba simulasikan lagi di Soundsoft CNC-nya dengan ini ya, aplikasi ini. Langsung aja kita ke bagian G1 ini, kita tekan aja di sini post processing ya, outputnya NC filenya diedit aja. Ini buat formatnya yaitu .nc, langsung kita oke kan. Di sini dia nanya multiple using, kita yes saja. Nah di sini untuk NC kita mau save-nya itu di mana terserah. Di sini saya coba save di tempat yang udah sering saya pakai aja ya. Oke, di sini kita boleh kita pakai yang bibit aja namanya. Kita save. Oke, nah di sini merupakan G-code dari simulasi yang sudah kita buat tadi, makanan yang kita buat tadi. Nah, oke, sekarang di sini kita tinggal edit penamaan alamat yang tidak terbaca di Soundsoft CNC dan juga bagian-bagian tidak kita perlukan ya. Seperti di sini yang bagian N dari N tersebut ke atas ini tidak perlu, kita hapus saja. Nah, setelah itu T2110. Seperti yang teman tahu, kalau misalnya di aplikasi Soundsoft CNC ini, setahu saya dia beda ininya, urutan dari matanya. Bisa lihat di sini tuh, di spindle-nya itu dia mulai dari 25, terus dia 1, 2, 3. Kalau gitu kita samain aja dengan Soundsoft CNC-nya. Jadi di sini yang pertama kan saya pakai main spindle aja langsung. Di main spindle di Soundsoft itu dia toolnya itu nomor 25. Kalau nomor 25 kita ubah aja ke 25, T25. Dan juga di sini H ini nggak perlu, kita nggak memerlukan H ini. Dan juga G43. Untuk A0 di sini kita hapus juga. Nah, nanti kita cari lagi TT yang lainnya. Ini T210, ini berarti tool yang kedua. Kita samain aja, berarti di sini saya pakai yang T01 ya, T01. Ini ada G2, di sini juga dihilangkan aja karena tidak dipakai. Untuk ini juga sama, G43 dan juga H-nya. Nah, ini juga jangan lupa. Kita search lagi T-nya, ini yang ke 3. Di sini saya buat 02. Ini saya hapus lagi. Kita cari semua yang kayak gini, kita hapusin. Kita cari lagi kayaknya. Ini terakhir harusnya. Saya mau 3 ya. Oke, 500 lagi ya. Oke, terakhir kita cari G28 untuk kita hapus itu di akhir ini ya. Kita hapus banyak. Ini nggak perlu, kita hapus saja. Oke, jadi ini udah semua kita edit. Langsung kita Ctrl, kita copy, kita buat di file CNC kita ini, kita bikin di sebuah txt dokumen. Txt dokumen. Kita bikin aja judulnya bibit. Oke. Terus kita buka ya teks dokumennya. Terus kita pastekan apa yang kita copy tadi di sini. Terus kita save. Jangan lupa kita save. Nah, udah kita save. Jadi kita sekarang langsung masuk aja ke Soundsoft CNC-nya. Pertama di Soundsoft CNC kita buka workspace dulu. Kita stop size and WCS. Di sini kita sesuaikan seperti yang sudah kita buat tadi, panjang lebarnya, XY-nya. Di sini saya 120, juga 120. Tadi saya buat
tingginya itu 20 ya. Terus kita oke kan. Oke, setelah itu kita ke workspace plan, kita naikkan benda kerjanya ke atas. Setelah itu kita masuk ke tool management. Di tool management kita samakan seperti yang sudah kita buat tadi. Kita pakai flat. Tadi kita pakai flat. Diameter kita yang pertama itu 1. Untuk lensnya kita bebas, bisa 50, bisa 100. Di sini saya pakai 100 saja untuk lensnya panjangnya. Oke, langsung kita masukkan ke main spindle. Terus yang kedua saya pakai 1,5 flat. Ini lensnya 100 juga, samakan aja. Kedua kita add lagi untuk makanan 1, panjang 100, juga yang 1,5 panjang 100. Oke, ini udah 4 matanya ya, kita oke kan. Setelah itu kita repeat kan posisinya dulu. Di position kita pilih di tengah tadi, karena saya menggunakan tengah, sisi tengah di desain SolidWorks ya. Langsung aja oke kan, pick move nya kita masuk ke measure work, kita setting dulu XYZ nya, save in nya kita bikin ke 54, measure nya sini bikin ke plus, udah kita set P0, Y nya juga begitu, kita langsung set P0, Z nya juga kita bakal setting titik 0 nya di tengah. Oke, setelah itu langsung kita ke bagian program manager. Program manager ini kita bikin sebuah file, kita bikin aja bibit ya. Terus kita oke. Setelah itu kita search, kita open file yang sudah kita pindahkan, txt-nya ya. Di sini kita pakai all files, kita cari file bibit tadi, bibit G-code. Nah, kita buka aja, open. Nah, di sini sudah tersedia G-code-nya. Udah kita ambil tadi, langsung aja kita execute. Oke, nah sudah ter-execute, jadi sudah bisa kita simulasikan. Jadi langsung aja, tanpa berlama-lama, langsung kita simulasikan, kita cycle start. Oke, bisa dilihat ya semuanya. Ini udah jadi, kita langsung balik ke measure aja, kita ke fit line, kita lihat hasilnya gimana. Jelas di sini semuanya, gak ada sisa lagi ya, untuk sisa lagi. Oke, baik, jadi segitu aja video dari saya, cara membuat logo, desain logo menggunakan misalkan desain X5 dan juga Substance. Sekian video dari saya, terima kasih.